Assalamualaikum sore-soreha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Nusantara Nikah. Sudah tahu kan kita mau belajar apa? Pelajarannya apa? Ayo. PAI, Pendidikan Agama Islam. Pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masa balik. Oke, masa balik. Simak terus ya. Baiklah sore-soreha, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ustazah mau berkisah nih. Siapa yang mau mendengarkan? Angkat tangan. Ya, pasti kalian sering dengar ya nama Muhammad Al-Fatih. Apalagi yang kelas Al-Fatih tiap hari dipanggil sore-soreha Al-Fatih. Gimana kabarnya? Nah, yang kelas 3 kalian juga sering dengar Muhammad Al-Fatih kan ya. Terus siapa yang pernah membaca kisahnya atau mendengar kisahnya atau melihat filmnya? Nah, Muhammad Al-Fatih itu kenapa Usnika ceritakan di sini? Karena beliau itu dididik dan sudah belajar cara untuk menghadapi masa balik ya. Jadi belajar itu dan diberi nasihat oleh gurunya, oleh orang tuanya, itu sudah menjadi makanan sehari-harinya Muhammad Al-Fatih. Ya, sebenarnya namanya Mehmet II ya. Muhammad Al-Fatih itu adalah julukan setelah beliau itu bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Ya. Nah, sejak usia 8 tahun ini, Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat wajib, sholat sunnah, termasuk sholat tahajud, berpuasa. Nah, itu tidak pernah ditinggalkan ya. Kalau ada puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan yang wajib ya. Beliau itu walaupun belum balik ya, tetapi sudah melaksanakan sholat fardu maupun sholat tahajud ya. Jadi ketika sudah memasuki masa balik, beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat fardu dan sholat sunnah, termasuk yang paling berat itu sholat tahajud ya. Tidak pernah ditinggalkan. Makanya ketika beliau dewasa 19 tahun, beliau berhasil menjadi pimpinan perang yang terbaik, pemimpin komandan yang terbaik karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel, maka ia adalah komandan yang terbaik. Dan pasukan yang mengikuti komandonya adalah pasukan yang terbaik. Nah, ternyata yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi beliau adalah komandan yang terbaik. Masya Allah ya, itu adalah pujian langsung dari Rasulullah ya. Padahal Rasulullah belum pernah ketemu dengan Muhammad Al-Fatih, tapi Rasulullah sudah memujinya ya. Kan Rasulullah wafat dulu, kemudian beberapa ratus tahun kemudian baru muncul Muhammad Al-Fatih gitu ya. Nah, kenapa Muhammad Al-Fatih kok bisa memimpin perang? Bukan perang sih ya, tapi itu perjalanan untuk membebaskan kota Konstantinopel dari penjajahan, dari kekafiran gitu, untuk menuju Islam. Nah, dan kedamaian. Pada saat Muhammad Al-Fatih ini mau menunjuk pimpinan untuk memimpin perjalanan itu, maka beliau menyuruh semua pasukannya itu berdiri. Silakan semuanya berdiri. Kemudian ditanya, sejak balik siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Semuanya masih berdiri ya. Kalau sudah pernah meninggalkan sholat fardu, silahkan duduk. Nah, semuanya berdiri, tidak ada yang duduk ya.
Artinya sejak balik itu pasukannya Muhammad Al-Fatih itu juga tidak pernah meninggalkan sholat fardu sama sekali ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah? Bagi yang sudah meninggalkan silahkan duduk. Ada 1-2 yang duduk ya. Mulai ada yang duduk, tereliminasi. Kemudian siapa di antara kalian yang sejak balik tidak pernah meninggalkan puasa? Kalau yang sudah pernah meninggalkan puasa, baik wajib atau sunnah, silahkan duduk. Banyak yang duduk ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang sangat menentukan sehingga terpilih komandan adalah pertanyaan, siapa di antara kalian yang sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat tahajud? Ternyata semuanya duduk kecuali 1 orang. Yaitu siapa? Sudah bisa ditebak ya? Sultan Mehmed II alias Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, itulah beliau itu anaknya pemimpin ya, yang anaknya khalifah yang menguasai negara waktu itu. Tetapi beliau tidak menunjuk dirinya secara langsung, aku yang jadi komandan, enggak gitu. Tetapi beliau itu memberikan pertanyaan yang tadi itu untuk menemukan pemimpinnya. Tapi ternyata memang beliau yang terpilih ya. Kalian mau nggak kayak gitu? Terpilih loh itu. Tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, puasa, dan sholat tahajud sejak balik. Maka kita harus mempersiapkan ketika memasuki masa balik dari sekarang. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Saleh-salehah, kita masuk materi inti ya, yaitu memasuki masa balik. Yang pertama, kalian bisa siapkan dulu buku paket PAI. Ya, ini halaman 17 sampai dengan halaman 20 ya. Nanti bisa kalian baca lagi setelah Ustazah menjelaskan. Oke? Sekarang dengarkan saja Ustazah dulu ya. Yang pertama adalah mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, siapakah laki-laki yang pertama Allah ciptakan? Siapa? Iya betul, Nabi Adam alaihi salam. Pinter. Kemudian siapa perempuan yang pertama kali Allah ciptakan? Iya betul, pinter. Bunda Hawa. Biasanya kalau orang Jawa itu menyebutnya Siti Hawa, tapi sebenarnya tidak ada Sitinya ya, Hawa gitu aja. Nah, jadi laki-laki yang pertama adalah Nabi Adam, perempuan yang pertama adalah Hawa. Gitu. Dan laki-laki dan perempuan itu sama apa beda? Berbeda ya. Dari fisiknya saja atau badannya itu sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Yang laki-laki itu biasanya fisiknya lebih kuat, suaranya lebih keras, jalannya lebih cepat, dan sifatnya itu lebih pemberani. Kalau perempuan itu biasanya sifatnya lebih lembut, kemudian suaranya nggak keras dan bisa menyusui, mengandung, kemudian yaitu ciri-ciri intinya. Nanti kita akan bahas lagi perbedaan yang kedua, yaitu aurat. Nah, batasan aurat ini menjadi berbeda karena fisiknya juga berbeda. Ya, siapa tahu batasan aurat laki-laki? Dari pusar sampai lutut. Pinter. Jadi kalau laki-laki itu kelihatan pundaknya, dosa enggak? Enggak ya, karena yang wajib ditutupin itu auratnya dari pusar sampai lutut gitu ya. Nah, makanya hati-hati kalau kalian sudah balik nanti yang laki-laki,
lututnya ini harus tertutupi oleh pakaian ya. Misalnya kalau sepak bola bisa pakai mindset kan, mindset kaki itu biar pas sepak bola gak kelihatan pahanya gitu. Nah, kalau yang perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nih ya. Nah, yang boleh kelihatan cuma wajah sama telapak tangan kalau yang perempuan. Jadi kalau misalnya tangannya keangkat sampai sini, bajunya terangkat sampai sini, dosa enggak? Ya kalau dilihat orang lain ya jadi dosa. Kalau di dalam rumah kelihatan sama orang tua, sama kakak, sama adik nggak apa-apa ya. Itu batasan auratnya. Jadi yang pertama tadi beda fisiknya, yang kedua beda batasan aurat. Bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, biasanya yang berbeda itu adalah bermainnya. Nah, kalau laki-laki biasanya suka yang fisiknya terkuras energinya, misalnya sepak bola, terus lari-larian. Ya enggak, di kelas siapa yang sering lari-larian? Boys apa girls? Biasanya boys ya. Yang di lapangan suka sepak bola, boys apa girls? Boys ya. Nah, kalau perempuan biasanya suka main boneka, main peran. Aku jadi dokter, kamu jadi pasien ya. Masak-masakan, main boneka. Nah, itu perempuan. Betul itu. Kita masuk ke materi ya, soleh-solehah. Masa balik. Semua manusia pasti akan mengalami siklus kehidupan ini ya, soleh-solehah. Yang pertama yaitu bayi dalam kandungan. Setelah itu kita akan mengalami masa anak, kemudian dewasa, dan tua, lalu akhirnya meninggal dunia. Usia datangnya balik, rata-rata orang Indonesia itu mulai balik pada usia 11-13 tahun. Nah, tetapi jika gizi anak perempuan tercukupi, maka dia bisa balik di usia 9 tahun ya. Kalau laki-laki, jika pergaulan sosialnya luas, maka dia juga bisa lebih cepat balik di usia 9 tahun ya. Setiap orang yang beranjak menuju balik itu akan mempunyai perubahan fisik dan juga perubahan psikis ya. Nanti Ustazah jelaskan. Perubahan fisik anak laki-laki yang pertama, muncul rambut di ketiak, wajah atau yang disebut kumis, dan di kemaluan. Kemudian yang kedua, otot bertambah besar dan kuat sehingga akan memberi bentuk lengan, kaki, dan bahu. Yang ketiga, suara berubah menjadi serak atau besar ya biasanya. Jadi berbeda nanti suara ketika anak dan sudah balik. Yang keempat, muncul benjolan di leher atau yang disebut dengan jakun. Nah, sekarang perubahan fisik anak perempuan. Yang pertama, pinggul bertambah lebar dan bulat ya. Jadi lebih luas, lebih besar. Kemudian yang kedua, payudara mulai membesar dan menonjol. Yang ketiga, mulai muncul rambut di ketiak dan kemaluan. Yang keempat, otot semakin besar dan kuat. Yang kelima, suara lebih merdu. Dan yang keenam, keluar darah haid. Oke, selanjutnya kita akan membahas perubahan psikis setelah balik. Psikis itu ya kayak jiwa kita, hati kita, perasaan kita gitu ya. Yang pertama biasanya ingin menyendiri, kemudian menarik diri dari kegiatan dari keluarga dan teman. Pokoknya pengen sendiri gitu. Yang kedua, bosan dengan tugas sekolah, kegiatan sosial, dan kehidupan yang sudah pada umumnya. Ingin melakukan sesuatu yang baru, ingin melakukan sesuatu yang menantang kayak gitu. Yang ketiga, emosi kita itu biasanya belum stabil, kadang suka marah, suka sedih, suka khawatir atau gelisah gitu ya. Maka kalau
memasuki masa balik memang harus sering-sering cerita ke orang tua atau ke guru yang bisa dipercaya gitu, supaya kita tidak emosi sendiri, sedih sendiri, khawatir sendiri gitu. Yang keempat adalah hilangnya kepercayaan diri karena daya tahan fisik yang menurun ya. Wah, tidak terasa sudah 16 menit selesai, tetapi materinya belum selesai. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Kalian pelajari dulu bab yang sudah Ustazah jelaskan. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya ke Ustazah. Oh iya, jangan lupa mengerjakan 3 soal yang Ustazah berikan ya. Nanti Ustazah share di Google Classroom kalian. Baiklah, demikian saya lihat. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran di pembelajaran tadi ya, bahwa masa balik itu akan kita temui dan akan kita lalui. Kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Ingat kisahnya Muhammad Al-Fatih ya. Nah, beliau itu sudah mempersiapkan masa baliknya itu sebelum memasuki masa balik. Yuk, kita juga harus mempersiapkan diri untuk memasuki masa balik, supaya kita tuh tahu ngapain ya kita pas masa balik nanti, tanggung jawab kita tuh apa ya pas masa balik nanti. Kita harus belajar. Kalau mau tahu itu harus belajar. Oke? Itu saja teman-teman, soleh-solehah anak aku semuanya hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kalau ada salahnya, Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.